Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desusyandika Ramadhania, NIM PO7139019949, tingkat 2A dengan mata kuliah Komunikasi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi seorang tenaga farmasi. Konseling adalah interaksi antara seorang apoteker dengan pasien, di mana interaksi ini diharapkan dapat terjadi secara alami. Dan proses konseling ini harus diperhatikan bahwa informasi yang diberikan dapat dimengerti oleh pasien, dan pasien pun dapat melaksanakan apa yang disarankan oleh apoteker sehingga dapat meningkatkan keberhasilan terapi. Apoteker harus dapat memberikan konseling secara rutin, efektif, dan tepat kepada pasien, meliputi nama zat aktif dan golongannya, seperti antibiotik, pereda nyeri, dan lain-lain. Petunjuk penggunaan termasuk edukasi cara pemakaian alat, seperti alat bantu, takaran obat, dan lain-lain. Saran penyimpanan yang sesuai, interaksi obat-obatan atau obat makanan yang penting, respon terapeutik yang diharapkan dari obat, efek samping yang umum terjadi atau yang penting-penting, hal yang harus dilakukan oleh pasien untuk memantau respon terapi atau mendeteksi adanya efek samping, dan terakhir adalah hal yang harus dilakukan oleh pasien jika respon terapi yang diharapkan tidak tercapai atau terjadi efek samping. Berikut adalah daftar checklist materi konseling, yaitu bina komunikasi dengan baik, tunjuk perhatian kepada pasien baik secara verbal maupun non-verbal, klarifikasi nama pasien dan nama dokter pemberi resep, mengapa pasien harus menerima terapi atau tujuan pengobatan, respon terapi yang diharapkan. Lalu kita buka kemasan obat tersebut dan tunjuk kepada pasien bagaimana bentuk obat atau demonstrasikan cara penggunaannya. Jelaskan cara penggunaan tepat obat harus diminum dan berapa lamanya. Jelaskan yang harus dilakukan jika dosis terlewat. Jelaskan perhatian yang harus diikuti. Jelaskan berbagai jenis makanan, minuman, atau jenis OTC yang harus dihindari. Lalu kita jelaskan bagaimana pasien dapat mengetahui bahwa respon terapi yang diharapkan tercapai. Jelaskan pula cara penyimpanan obat, lalu jelaskan apabila obat dapat ditebus kembali atau diulang. Lalu verifikasi apakah pasien memahami informasi yang diberikan. Tanyakan jika pasien ada pertanyaan. Dokumentasikan komunikasi Anda dengan pasien dalam catatan pengobatan pasien atau PMF. Demikian penjelasan saya tentang komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.